Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda, kan selamatkanku. Tiada bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap teguh. Kembali Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau minggu yang lalu kita juga melihat bagaimana Paulus kembali meneguhkan bahkan menguatkan iman daripada jemaat di Tesalonika, bagaimana kesungguhan iman mereka yang mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun ada penganiayaan, mereka tetap beriman kepada Allah. Dan dalam surat kedua yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kembali Paulus menuliskan bagaimana
keimanan daripada jemaat-jemaat Tesalonika sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Walaupun penganiayaan tetap terus datang mendera mereka, namun tetap mereka bertumbuh dalam percaya mereka. Bahkan kasih mereka di antara satu dengan yang lain semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah. Jikalau kita melihat di ayat ketiga dan ayat keempat, bagaimana Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dalam imanmu dan segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Dalam 1 Tesalonika pertama, bagaimana Paulus memuji mereka, bersyukur atas keteguhan iman mereka. Dan sekarang juga dalam kitab 2 Tesalonika ini, Paulus kembali mengucap syukur karena mereka tetap berteguh dalam iman percaya mereka, di mana iman mereka semakin bertumbuh, kasih mereka satu dengan yang lain saling melengkapi. Walaupun ada penderitaan yang mereka alami, penindasan yang mereka alami, namun mereka tetap berteguh sehingga menghasilkan buah. Bapak Ibu, dikatakan di ayatnya yang kelima, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang derita karena kerajaan itu. Bapak Ibu saudara terkasih, sesuai dengan tema kita hari ini yang berkata tetap teguh akan menghasilkan suatu buah yang sangat baik, di mana ketika jemaat Tesalonika tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus, mereka menghasilkan buah. Allah memberikan sebuah mahkota yang indah bagi mereka. Dikatakan bahwa mereka menjadi warga kerajaan Allah. Itulah hasil dari ketekunan mereka, dari ketegaran hati mereka yang mau tetap teguh beriman kepada Allah, walaupun banyak persoalan bahkan penindasan yang datang dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari kita hidup seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Walaupun ada persoalan yang mereka alami, ada penindasan dalam mempertahankan iman mereka, namun mereka bersungguh-sungguh sehingga Allah memperhitungkan itu dan menjadikan mereka sebagai warga dari kerajaan Allah. Dan ketika kita mau bertekun, Allah juga akan bertindak. Dikatakan di ayatnya yang ke-6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, yang ke-7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ketika Yesus akan datang kali kedua, Dia akan menghukum orang-orang yang menindas kita. Setiap orang yang percaya akan diangkat menjadi warga kerajaan Allah. Namun orang-orang yang tidak percaya, yang menindas kita dalam pertumbuhan iman kita, Allah akan menghukum mereka, akan dijauhkan daripada kasih Allah. Itulah suatu bukti keadilan daripada Allah. Allah memang adil sehingga setiap kita yang percaya diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah, diangkat menjadi warga kerajaan Allah, menikmati apa yang telah Tuhan sediakan. Namun bagi setiap orang yang tidak mau percaya, yang tidak mau menerima Injil itu, Tuhan Allah menyediakan penghukuman, di mana ketika penghukuman terjadi, maka mereka akan dijauhkan mengalami siksaan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam hidup kita. Mari kita hidup sesuai dengan kehidupan jemaat di Tesalonika, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, walaupun ada kesulitan, ada kesusahan dalam hidup kita. Jikalau kita melihat Bapak Ibu sejarah di dalam kehidupan jemaat Tesalonika, di mana Paulus harus menyingkir dari tempat itu karena orang-orang Yahudi tidak menyukai kehadiran Paulus, sehingga Paulus harus pergi. Namun di dalam kesendirian daripada orang-orang yang ada di jemaat Tesalonika, mereka tidak menjadi seperti lampu yang semakin meredup. Namun walaupun Paulus sebagai pemberita Injil itu telah pergi meninggalkan mereka, namun mereka tetap hidup dalam iman itu.
lampu itu semakin menyala dan menghasilkan cahaya yang begitu terang, sehingga orang-orang juga melihat terang itu dan datang bersama-sama hidup di dalam terang itu. Dan demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, mau mengajarkan kita agar kita tetap teguh dalam iman kita, sehingga kita menghasilkan cahaya yang semakin bersinar dan semakin banyak orang melihat cahaya itu dan semakin mengasihi Allah dan datang kepada Allah, meyakini, mempercayai, menjadikan Allah sebagai juru selamat kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar dari jemaat Tesalonika, tetap berteguh dalam iman, tetap hidup dalam kasih dan menghasilkan buah. Dan kita akan dijadikan menjadi warga kerajaan Allah. Tetap teguh, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana kembali Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka tetap bertumbuh dalam mempercaya mereka, walaupun Tuhan ada penindasan yang mereka alami, namun Injil tetap mereka pegang. Mereka tetap bertumbuh dalam mempercaya kepada Allah, bahkan kasih yang mereka miliki tetap bertumbuh dalam Tuhan Allah, dan hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan mampukan kami menjadi seperti jemaat di Tesalonika, walaupun Tuhan ada persoalan yang kami alami, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan lewat itu banyak orang akan melihat cahaya kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan yang boleh terbentang melalui kehidupan kami, dan mereka merasakan cahaya itu, diterangi lewat cahaya itu, dan mereka merasakan kasih yang daripada Tuhan Allah. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya.